Oke Mamen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, halo Mamen ke semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel. Semoga Mamen dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada, dan semoga yang masih bermimpi atau belum terwujud ya unit-unit impiannya, semoga bisa segera terwujud Mamen. Amin. Mamen, di depan kita ini ada unit-unit GRXX terbaru ya, yang sudah jadi lah, sebagian yang sudah jadi yang bisa kita review. Ini ada 3 unit dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, kita akan bahas detailnya untuk spesifikasinya, pakai partnya apa aja, harganya berapa untuk bikin unitnya. Jadi ini kan ada berbagai macam tipe ya, ada beberapa tipe, dan memang ongkosnya itu juga beda-beda. Jadi kita akan kupas di sini spesifikasinya juga harganya. Oke Momen, kita simak aja lengkapnya bagaimana. Oke men, jadi langsung saja. Ini adalah GRXX yang pertama ya. Ini warnanya abu-abu titan kombinasi merah. Nah, kalau ini bisa dibilang ya speknya itu larasnya sih lokalan aja. Pakai laras A2S, panjangnya ini 60 cm. Kita serombong karbon, OD-nya 22 mili. Terus tabungnya pakai DWM yang 470 cc. Jadi DWM 470 cc. Untuk regulatornya pakai regulator pine ball yang kita setting OP-nya di kurang lebih 2000 PSI. Ya, untuk hand grip dan popor belakangnya ini ya standar lah ya, karet dan juga cangkul, karena memang ini standar, bukan berarti standar paling murah, enggak men, tapi paling nyaman lah dipakai, itu udah nyaman, udah comfort lah, jadi enggak masalah. Nah, untuk harganya sendiri Momen, termasuk bubutnya, settingnya dan segala macam ya, ini unit ini menghabiskan dana sekitar hampir 9 jutaan Mamen. Jadi untuk chamber setnya GRXX ini, chamber setnya aja kan yang versi taktikal itu GRXX itu harganya 4,7 juta. 4,7 juta itu dia nggak dapat aspopor ini men, nggak dapat aspopor, tetapi ya mau nggak mau kan kita juga harus beli aspopornya ya. Jadi termasuk aspopornya harganya 4,8 juta, belum termasuk ongkir. Jadi ya anggap aja chamber set ini hampir di 5 jutaan. Untuk tabung DWM ya udah tau lah mamanya harganya berapa, bisa nyimak juga. Jadi kurang lebih unit ini menghabiskan dana hampir di 9 juta. Ini punya pesanan kawan kita yang berada di Balikpapan. Jadi untuk bobotnya sendiri ini kurang lebih kosong, tanpa tripod ya, tanpa bipod, tanpa tele, pokoknya unit aja itu bobotnya 2,9 kg men, jadi hampir 3 kilo. Nah, untuk larasnya ini OD14 ya, larasnya A2S OD14, panjangnya 60 cm, terus di serombong karbon OD22. Kalau untuk akurasinya gimana ya, kalau pakai A2S ini cocok-cocokan, slug banyak juga yang cocok. Jadi hampir kebanyakan sekarang teman-teman pakai slug itu juga teman-teman pakai A2S itu juga banyak yang pakai slug mamanya, walaupun di alur 12 dan laras lokal. Yang bogel-bogel pun juga Xiaomi, apalagi dia pakai laras kayak pakai meme seperti Rival Thunder, terus Hercules, Barakuda. Ini rata-rata A2S itu cukup ya, cakep lah pakai memes itu, apalagi ya kayak memes yang kiloan atau kotakan seperti JBS ya, JBS flat atau JBS yang biasa itu juga digas saja kalau sama laras A2S ini. Jadi ya kurang lebih untuk unit yang ini menghabiskan dana hampir di 9 jutaan, karena kita hitung dari harga chamber dengan tabung aja sudah hampir 7 jutaan men ya. Chamber dengan tabung aja udah hampir 7 jutaan, belum laras, regul dan segala macamnya yang termasuk bubut settingnya ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ya ini sekedar referensi untuk Mamen semuanya. Nah, kalau umpamanya kita seperti ini pakai spek yang full standar, pakai laras A2S terus tabungnya pakai tabung Taiwan biasa, itu biasanya di sekitar 7,4 jutaan men. Jadi spek yang betul-betul standar pakai laras A2S, pakai tabungnya itu yang 500 cc biasa itu di 7,4 jutaan kalau nggak salah men. Pokoknya sekitar lah 72, 74, 76. Nanti biasanya tergantung apa yang ditambahkan men ya. Umpamanya ada yang minta tambah serombong karbon atau apapun itu ya. Biasanya sih rank harganya di kisaran itu. Oke, kita lanjut ke versi GRXX yang kedua. Jadi kalau ada
suara-suara mungkin anak kecil lagi pada main ya, harap dimaklumi men ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah, yang kedua kita punya yang ini pesanan dari Kalimantan Selatan Mamen, dari Kalimantan Selatan, daerah mana ya, Balangan. Nah, Balangan kalau nggak salah. Ini pesanan dari Kalimantan Selatan, daerah Balangan, unitnya GRXX juga. Untuk spesifikasinya yang ini tentu aja ya, chambernya GRXX, warnanya hijau army kombinasi abu-abu. Jadi warna chambernya itu hijau army kombinasi abu-abu. Untuk hand gripnya pakai yang laminasi impor, terus laminasinya bahannya impor men ya. Untuk popor belakangnya popor yang cangkul biasa, regulatornya regulator paintball yang standar aja, tapi kita setting ulang men ya. Mamen sudah sering nyimak lah kenapa kita selalu nyarankan hanya pakai regulator paintball biasa ya, karena itu udah cukup lah, udah sering. OP-nya kita bikin di 2000 PSI. Untuk larasnya sendiri, nah ini larasnya pakai laras LW men, LW polygon, panjang 60 cm tapi kita potong jadi 50 cm. Nah, kita serombong karbon juga, OD22 juga. Larasnya ini yang OD14 men ya. Untuk tabungnya sendiri pakai DWM. Nah, ini DWM yang 580 cc. Jadi bukan yang 470 tapi tabungnya 580 cc. Nah, untuk unit yang ini men menghabiskan dana itu kurang lebih hampir 12 juta kalau nggak salah men. Ya, hampir 12 jutaan. Untuk akurasinya sudah dites Mas Dut ya. Udah dites admin kita men ya. Kalau untuk pakai slug ya udah pasti Xiaomi lah men ya. Kalau untuk powernya udah sebetulnya FPS berapa sebenarnya udah cukup men ya, kita buat main long range itu udah cukup lah ya. Nah, seperti ini. Untuk bobotnya sendiri unit ini ya 3 kiloan juga men. Bobotnya kurang lebih di 3 kilo pas kalau ini men. Unit aja men ya, tanpa bipod. Jadi kosongan unit aja itu di kurang lebih 3 kiloan juga. Nah, di sini ada jepitan atau adapter yang kita untuk masang tali sandang. Nanti akan saya praktekkan lah biasanya kayak mana kalau kita mau pakai tali sandang itu seperti apa. Dan ini kita pakai adapter laras dari pihak J-Pro nya momen ya, seperti itu. Nah, unit ini menghabiskan dana kurang lebih tadi momen hampir 12 jutaan. Jadi pakai tabung 580 cc DWM, larasnya LW polygon, chambernya GRXX, laminate, bubut, karbon dan segala macamnya itu ya, itu hampir 12 jutaan momen. Wah. Ya, dan bobotnya ini ya itu tadi. Kalau termasuknya ringan sih men. Ya, ringan sih. Memang kalau buat saya 580 itu kegedean ya, mengingat karena kita ini cuma nembaknya ruak-ruak men ya. Tapi otomatis kalau ngelihat tampilan seperti ini, dia pakai tabungnya 580 cc, baru larasnya hanya di 50 cc, ini masih terlihat proper lah ya. Masih manis, dipandang itu masih ganteng dia. Oke, lalu selanjutnya kita akan bahas unit yang satu lagi momen. Nah, ini unit GRXX juga yang terbaru ya, GRXX, tapi dia pakai bottom plenum plus angle mano momen. Bottom plenum plus angle mano. Terus larasnya, kalau larasnya ini laras dan tabung ini kiriman langsung dari beliaunya men ya. Jadi ini pesanan dari saudara kita yang ada di Nunukan. Jadi ini ada di Nunukan, Kaltara atau Kalimantan Utara. Jadi untuk tabung dan laras ini kiriman dari beliaunya. Jadi beliau ngirim laras dan tabung itu minta di setting di sini. Larasnya ada dua, yang satu itu Yumaja, yang satunya lagi Hencuk kalau nggak salah men. Jadi yang satunya dibikin pendek, yang satunya dibikin panjang. Tapi yang satunya nggak saya bawa men, ada di bawah, ada di bengkel ya. Nah, untuk spesifikasi lainnya ya ini popornya pakai popor yang Core CP. Ini lumayan main harganya kemarin hampir 300 hampir 400 ribu ya main beli. Untuk hand gripnya pakai yang laminate juga warna merah kombinasi hitam. Terus untuk regulatornya pakai yang next gen. Jadi regulator next gen ini kemarin sudah kita review ya, udah pernah kita bahas. Kita nggak perlu nyeting lagi untuk posisinya, tetapi untuk OP dan kerapetan dari konsistensi regulnya itu yang harus kita setting ulang. Ya, untuk yang ini bobotnya juga di kisaran 3,1 jutaan men. 3,1 jutaan sampai 3,1 kilo, kurang lebih bobotnya sekitar 3 sampai 3,1 kilo.
Untuk dana yang dihabiskan, nah ini unit ini karena beliau nggak beli tabung, tapi tabung dia kirim dan 2 laras, jadi kita ngerjakan semuanya itu habisnya tuh di kisaran 9 juta berapa gitu men, 9 juta sekian ya. Kok mahal Mas? Ya memang ongkosnya seperti momen karena dia laminate, popornya ini juga mahal, dia tambah angle mano dan juga bottom plenum. Jadi chamber Gear XX itu tadi seperti yang kita bilang harganya 4,8 juta belum termasuk ongkir. Nah untuk angle manonya ini aja harganya 350.000 men. Dan bottom plenumnya itu harganya di 900 ribuan. Jadi untuk chamber set chamber, bottom plenum plus angle mano itu sekitar 4,8 juta ditambah 1.250.000, berarti sekitar 6.050.000 men ya, 6.050.000. Nah jadi saya hanya nyiapin regulnya, bubut segala macam, hand grip, popor, yaitu habis dia di 9 juta sekian, 9.400.000 apa 9.600.000, saya lupa men, kurang lebih begitu ya. Kenapa kok ini agak sulit men? Jadi larasnya ini, laras yang dikirim itu OD-nya 13 men. Begitu dipotong pendek, ada beberapa bagian yang nggak center men ya. Jadi laras itu nggak center. Sementara chamber Gear XX itu kan lubang masuk laras di chambernya itu kan OD 13. Repotnya ketika kita dapat laras OD 13 yang dipasang ke chamber juga OD 13 dan dapat nggak center, nah itu ngakalinya harus agak teliti men ya, biar bisa, karena kalau pakai adapter seperti ini baru kondisi laras itu baling atau enggak center, mimis itu nanti masuk ke laras itu bisa kacau men. Jadi prosesnya memang agak lebih rumit ya, tapi kalau OD14 larasnya enak, kita masih bisa centering dengan maksimal ya. Dan kedua larasnya ya, baik yang yang Yumaja ataupun yang Hancock itu juga dua-duanya udah 13, jadi memang harus center ulangnya agak repot ya, seperti itu. Jadi ya itulah kurang lebih ini menghabiskan dana sekitar 9 juta sekian untuk spek seperti ini. Bobotnya ya 3,1 kilo ya, kurang lebih itu. Nah jadi di sini kita ada, ini ada tali sandang men, kita ada tali sandang. Nah kalau kita mau masang itu ya cukup ditalikan di sini. Nah baru ini tinggal dikait, mana men, nah ini tinggal dikait aja, di masuk di sini dah. Jadi kita bisa bawa unitnya dengan lebih praktis. Nah bisa di tenteng seperti ini. Sebenarnya lebih enak kalau unitnya bogel men. Kalau unitnya bogel enak pakai seperti ini, tapi ya nggak masalah ya. Nah jadi lebih enak, dan dalam posisi di sandang kita bisa langsung dapat posisi nembak, tinggal di adjust bagian popornya. Nah ini masih dapat, kalau sudah ada telenya kita masih bisa dapat posisi langsung nembak walaupun masih nyandang unitnya men ya. Kalau untuk adapter atau relnya ini termasuk tali sandangnya, wah, di online banyak kok men, beli di online tuh banyak, biasanya dipasang di airsoft. Nah kurang lebih seperti itu men. Jadi kalau untuk popor kayu berapa mas ya? Kalau untuk popor kayu tergantung speknya juga ya. Biasanya sih untuk popor kayu itu ya nggak jauh sebetulnya bedanya dengan spek standar. Popor kayu untuk spek standar Gear XX itu mungkin habis di sekitar 6,5 jutaan men. Itu full set ya, kita garap itu, maksudnya sudah jadi unit, sudah kita garap spek-speknya itu, udah kita garap semuanya, itu mungkin di kisaran 6,5 jutaan. Jadi yang ini harga hampir 12 jutaan, yang ini tadi cuma 9, yang ini spek standar di 8, hampir di 9 jutaan. Jadi ya Gear XX dengan warna yang di bawah tuh sebenarnya di bengkel banyak men, ada beberapa unit lagi yang sudah jadi, cuman kita review yang 3 ini saja men ya. Oke men, jadi mungkin ini aja informasi yang bisa saya bagi untuk kesempatan kali ini. Jadi Mamen setidaknya tahu berapa sih biaya untuk ngerakit unit kalau dengan spek-spek seperti ini habisnya berapa. Jadi ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi men ya. Jadi ya kalau ada yang kurang dalam penyampaian, intinya sih setiap unit ini sudah kita tes semua men, akurasinya udah kita tes, jadi tinggal kita kirim aja.
Ya, jadi kurang lebih begitu men. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mungkin nanti Mamen bisa usul mau minta direviewkan bagaimana atau mau minta review apa. Jadi kadang kita itu susah main waktunya kalau mau bikin konten tuh, kita udah kerja, ngonten-ngonten sendiri, ngedit-ngedit sendiri ya seperti itulah. Jadi ini sekedar informasi untuk momen-momen semuanya, siapa tahu bisa jadi referensi atau masukan, atau yang masih nabung, oh berarti saya harus nyiapin segini. Nah, kalau mau nyicil bagian per bagian, yaitu ada juga sudah pernah kita bikinkan videonya, tips kalau kita mau merakit unit itu seperti apa, ya itulah. Jadi oke men, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Mamenku semuanya dan sukses selalu untuk Mamen semuanya. Ciao Mamen, bye bye, thank you Mamen.